Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm wa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Nabi-nabi adalah utusan Allah. Manusia yang paling layak dihormati, ditunduki, diikuti. Dan ulama adalah pewaris mereka. Dan sesungguhnya nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dari para ulama, dia telah mengambil bagian yang paling besar dalam hidupnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan orang alim. Kalau orang alim mati, teman-teman sekalian, itu luar biasa kesedihan bagi umat ya. Karena kalau dia mati, ilmunya mati bersamanya. Makanya orang sebelum dia mati harus belajar, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Dan seorang alim, teman-teman sekalian, dia akan berbicara apa yang teringat. Makanya sebagai penuntut ilmu ada adabnya. Kita harus bertanya kalau tidak paham. Bertanya ini kalau tidak paham ya, kalau sudah paham sudah nggak usah tanya. Bertanya atau misalnya meminta dengan santun kepada para alim ulama ini untuk memberikan materi khusus misalnya, ya. Nasihat, wasiat, gitu. Wasiatkan saya, nasihatin saya, saran anda seperti apa. Jadi coba minta sama mereka, karena kadang-kadang ada memang nasihat-nasihat yang disampaikan, subhanallah kita tidak tahu. Mungkin dia juga pada saat itu baru terlintas, Allah Azza wa Jalla mudahkan di benak dia, maka bisa bermanfaat buat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan merampasnya, tanda kutip ya, dengan paksa diambil dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah SWT mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usa juhala wa sa'alu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sampai akhirnya kalau tidak ada lagi seorang alim menjelang hari kiamat nanti, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang jahil. Maka akhirnya mereka ditanya tentang hukum, mereka nggak ngerti, tapi mereka berikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan juga mereka menyesatkan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah diambil dari pelajaran Zaid bin Thabit ya, radhiyallahu anhu. Ini pelajaran yang luar biasa, karena nanti kita lihat histori hidupnya luar biasa orang ini. Ahli ilmu, memang luar biasa. Sampai nanti banyak sahabat yang menanyakan fatwa kepada dia. Karena cerdasnya hafalannya, karena rajinnya menuntut ilmu. Selalu bersama Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Selalu bersama dan selalu bertanya kalau tidak paham. Lalu menyebarkan ilmu itu kepada para sahabat. Sampai para ulama mengatakan, di antara sahabat, ada yang sahabat ini memanen pahala umat Islam. Gitu kan? Karena mereka yang menerima wahyu dari Nabi SAW, lalu disebarkan pada umat ini. Tapi di antara ulama ada yang panen pahala umat dan pahala sahabat. Mereka adalah golongan sahabat yang sibuk menuntut ilmu di zaman Nabi SAW. Karena sahabat ada tingkatan-tingkatannya. Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang, syahadat seperti untuk pembebasan kota Mekah, lalu kemudian pulang ke kaumnya. Gak pernah ketemu lagi seumur hidup dengan Nabi SAW, sampai mereka meninggal. Nah ini yang banyak, kelompok ini yang banyak kena pemurtadan, mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Dan ini ada, seperti misalnya yang berhubungan dengan ikuti Musailam al-Kadzab, Aswad al-Unsi yang mengaku sebagai Nabi pada saat Nabi SAW meninggal. Ada golongan sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW kapan ada waktu, seperti di musim haji setahun sekali misalnya. Nabi SAW lagi haji ketemu, atau setahun sekali punya kesempatan datang ke Madinah, 2 tahun sekali. Ada orang sahabat yang ketemu dengan Nabi SAW sebulan sekali. Ada yang sepekan sekali kalau cuma Jumat, datang dengar khutbah Jumat lalu pulang, karena tempatnya jauh. Ada yang ikut dengan Nabi SAW 5 waktu sholat. Gitu kan? Selalu hadir di majelis ilmunya Nabi selalu hadir dengan Nabi SAW sholat 5 waktu. Kalau ada penyampaian pengajian, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Ada sahabat, ini golongan yang luar biasa, duduk bersama Nabi SAW. Di mana Nabi pergi selalu ada, selalu mereka ikut. Ini mereka selalu kerjanya nunggu Nabi SAW di depan rumah, Nabi keluar diikutin kemana, apa yang Nabi sampaikan, kejadian apa. Dan mereka setelah itu menyebarkan itu kepada orang-orang. Jadi makanya kalau wahyu lagi turun, siapa yang ada di situ itu yang mendengarkan. Nabi SAW mengatakan telah sampai kepada saya ayat Al-Quran, bunyinya begini. Misal 5-6 orang yang hadir, 5-6 orang ini yang menyebarkan kepada sahabat-sahabat dan lain-lain. Dan ini tingkat sahabat yang sangat tinggi nih. Karena mereka menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan memanen pahala sahabat dan pahala para umat ini. Baik, kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke pelajaran yang keempat. Pelajaran pertama tadi sekali lagi adalah harus kita melihat peluang sesuai dengan potensi yang kita miliki untuk menjadi amal jariah buat kita. Yang kedua adalah fadilah menuntut ilmu. Yang ketiga fadilah alim. Masuk dalamnya adalah ahli Al-Quran dan ulama secara umum. Sekarang kita masuk yang keempat yang kita ambil dari kehidupan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah pentingnya ilmu faraid. Ilmu faraid ini teman-teman adalah ilmu bagian daripada ilmu fikih, masuk dalam ilmu warisan. Jadi kalau seseorang meninggal buat istrinya berapa, atau perempuan meninggal buat suaminya berapa, kalau ada anaknya 3 berapa, ada kakeknya, ada sepupunya, ada ini, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, syarat-syaratnya, ada ilmunya sendiri, namanya ilmu faraid. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang memiliki hukum dalam syariat kita, ya, hukum. Tapi tidak semua orang menguasainya, tidak semua orang menguasainya. Zaid bin Thabit punya fadilah di sini. Fadilahnya adalah
Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah faraid ini ya. Ini kalau yang pegang buku bisa lihat halaman 97 sampai 98. Di situ ada disebutkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di nomor hadis 4987. Kata Nabi SAW khusus ini ya. Kalau ilmu-ilmu lain masih ada sahabat yang mungkin 2 orang, 3 orang nguasain, seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu hadis, banyak. Tapi ilmu faraid Nabi SAW khususkan 1 orang nih, Zaid bin Thabit. Yang lain tahu, tapi yang menguasai jadi gurunya cuma orang ini yang sedang kita bahas. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, afradu ummati Zaid bin Thabit. Orang yang paling menguasai faraid, ilmu warisan dari umatku adalah Zaid bin Thabit. Ya. Dia yang paling tahu tuh. Kalau meninggal si fulan, kalau meninggal si fulan, kalau tidak jelas statusnya, kalau ini, kalau itu, segala macam yang kita sebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah itu. Kata Ja'far bin Burqan, salah satu ulama tabi'in, aku mendengar Az-Zuhri berkata, Zuhri juga salah satu ulama tabi'in, kalau Zaid bin Thabit tidak menulis ilmu faraid, niscaya aku melihat ilmu itu akan lenyap dari manusia. Artinya, selain Zaid bin Thabit masih belum bisa menyusun seperti sebuah karya ilmiah, karena luasnya ilmunya dalam masalah ini, dan menerima langsung dari Nabi SAW. Humaid bin Aswad berkata, Malik, rahimahullah, Imam Malik, Imam Madzhab berkata, imam manusia menurut kami adalah Umar bin Khattab. Lalu setelahnya datang Zaid bin Thabit. Dan setelah Zaid bin Thabit meninggal, barulah bisa dinobatkan Abdullah bin Umar. Jadi Zaid bin Thabit ini kayak tidak ada saingannya, gitu ya. Luar biasa dari sisi ilmunya, karena cerdasnya. Abdullah al-Ajali berkata, manusia di atas, ya, manusia yang paling di atas tingkatannya dalam qiraat, bacaan Al-Quran, dan juga dalam faraid adalah Zaid bin Thabit. Gak ada yang lain. Di kalangan sahabat pun tidak ada yang mengalahkannya, apalagi manusia yang lainnya, gitu ya. Kemudian juga Asy-Syu'bi berkata, rahimahullah, hakim itu ada 4 orang yang selalu dijadikan rujukan oleh sahabat dan tabi'in. Umar, Ali, Zaid, dan Ibnu Mas'ud. Ya. Tentu di sini ada beberapa perkataan-perkataan yang dinukil dari para ulama seperti Masruq rahimahullah juga berkata, para pemberi fatwa dari kalangan sahabat Nabi SAW adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, Ubay, dan juga Abu Musa al-Ash'ari. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, orang-orang yang terjaga dari sahabat Muhammad SAW mengetahui bahwa Zaid bin Thabit termasuk orang-orang yang ilmunya paling mendalam. Abdullah bin Abbas juga sang turjumanul Quran, orang yang paling ahli menerjemahkan Al-Quran, ahli tafsir, dan juga lautan ilmu, diberikan julukan oleh para sahabat sebagai lautan ilmu. Ibnu Abbas mengakui kedudukan Zaid bin Thabit dan kehormatannya yang tinggi. Abu Salamah berkata bahwa Ibnu Abbas berdiri di hadapan Zaid bin Thabit, lalu dia memegangi pijakan pelana hewan tunggangannya agar dinaiki oleh Zaid. Ya, perlu kita tahu Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang mulia ya. Dia mendapatkan julukan yang luar biasa, penterjemah Al-Quran, ahli tafsirnya. Karena Nabi SAW sendiri memang mendoakan dia untuk menjadi orang yang paling paham Al-Quran. Waktu dia melihat Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas memegangi pelanahnya. Kalau kita sekarang mobil mungkin dibukain pintu mobilnya gitu kan. Kalau zaman dulu pelanahnya dipegangin supaya Zaid bin Thabit nginjak itu, naik ke atas. Yang pegang itu Abdullah bin Abbas. Orang-orang pada lihat pada saat itu. Lalu Zaid berkata, mundurlah wahai sepupu Rasulullah SAW, jangan kau lakukan ini sama aku. Maka kata Ibnu Abbas, beginilah seharusnya kami melakukan kepada ulama dan orang-orang besar kami. Dan ini pelajaran yang besar sekali teman-teman sekalian. Menghormati alim ulama asal tidak berlebihan adalah satu hal yang penting. Sampai kata para ulama, menghormati seorang alim, pahalanya lebih besar daripada menghormati 1000 mujahid. Bersedekah pada seorang alim, lebih afdal daripada bersedekah dengan 1000 mujahid dan orang fakir. Sampai begitu, semuanya ditarik karena seorang alim ini dia bisa memotivasi 1000 mujahid untuk perang. Seorang alim, satu orang alim bisa membuat 1000 orang fakir sabar. Makanya mereka punya kedudukan tersendiri. Memberikan mereka itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Makanya pernah saya sampaikan teman-teman, kalau kayak di Saudi itu luar biasa mereka paham tentang kedudukan masalah ulama ini. Bagaimana mereka berebut untuk memenuhi kebutuhan rumahnya, bagaimana mereka ini, bagaimana itu, bagaimana luar biasa lah gitu kan. Luar biasa bagaimana mereka melakukan. Tapi ini sayang sekali terjadi di Indonesia. Justru para alim ulama dan dai-dai kita malah luar biasa kesian, susah hidupnya. Ada yang pakai motor yang sudah tua, ada yang begini, ada yang begitu. Belum lagi jemaahnya kadang-kadang tidak hormatin ya. Sudah jauh-jauh datang, mungkin hujan, yang hadir cuma berapa orang dalam majelisnya. Padahal ilmu yang dibawa adalah sesuatu yang kita butuhkan, kita yang haus, bukan mereka gitu kan. Jadi saya sama antum sekalian harus betul-betul bisa menghormati mereka. Saya pun menuntut ilmu, sama dengan antum kebetulan saja kita sedang baca kitab di sini, gitu kan? Bukan berarti saya bicara saya diposisikan, bukan. Kita bicara seorang alim ulama memang yang luar biasa ilmunya, gitu kan? Ya memang kita mungkin sudah bisa jadikan dia rujukan dalam segala hal. Maka harus kita bisa hormatin teman-teman sekalian, karena mereka punya kedudukan tersendiri. Lihat bagaimana Ibnu Abbas melakukan kepada Zaid bin Thabit, gitu kan? Banyak orang begitu luar biasa penghinaannya terhadap, bukan cuma saya katakan perhitungannya, penghinaan.
Saya pernah punya salah satu masih teman ayah saya lah gitu. Waktu semenjak itu teman-teman saya jadi semangat untuk harus menjadi seorang dai yang menjadi contoh bagi orang, terutama dalam masalah finansial misalnya. Waktu itu saya masih baru balik dari Madinah, kemudian awal saya mulai mengajar, melamar untuk jadi dosen waktu itu di Makassar. Saya sempat ke Jakarta, ketemu dengan salah satu teman ayah saya. Kemudian saya juga diwasiatkan oleh ayah saya, Khalid ketemu, baiklah saya ketemu. Lalu saya perkenalkan diri, dikenal lah sama dia. Waktu itu pertama kali mungkin ada HP. Ya. Kemudian dia bilang sama saya, Khalid pakai HP, saya bilang belum, insya Allah saya akan beli. Memang waktu itu saya belum beli HP gitu kan. Saya mau beli HP insya Allah tahun 2000. Maka saya bilang insya Allah saya akan beli. Dia bilang tidak apa-apa nanti saya belikan. Ya, silakan, Anda mau cari pahala silakan gitu. Kemudian dia bilang sama sekretarisnya, coba belikan HP ya satu, bawa HP-nya ke sini. Memang dia masya Allah orang kaya gitu. Baiklah, terus ditutup telepon sama dia. Tidak lama sekitar telepon lagi, Pak HP yang apa dibeliin? Ya HP buat Ustadz. Apa sajalah gitu kan. Maksudnya HP murah yang biasa aja gitu beliin. Gitu. Saya sih nggak ada masalah gitu. Saya sempat bilang sama dia, udah nggak apa-apa. Ami, saya panggil Ami itu paman. Nggak usah. Insya Allah saya beli kok nanti. Nggak perlu. Terima kasih. Benar Khalid? Iya benar. Nggak usah. Saya nggak minta kok. Tadi kan ditawarin gitu. Saya nggak usah. Saya udah tahu gitu. Tapi yang saya tangkap begitu mudahnya orang menganggap remeh gitu loh. Mentang-mentang ini adalah ustadz gitu. Atau orang yang menyampaikan agama Allah. Sudahlah yang pas-pasan nggak apa-apa gitu. Ini malah terbalik ya. Orang yang mewariskan ilmu dari para nabi-nabi diginin bagaimana modelnya? Gitu. Padahal semestinya tidak boleh ya. Ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Baik. Selanjutnya juga ada di sini statement Thabit ibn Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Zaid ibn Thabit termasuk orang yang menyenangkan dalam keluarga. Nanti kita akan bahas masalah ini. Dan para ulama-ulama banyak yang memuji beliau, terutama berhubungan dengan masalah faraid ini. Baik, saya akan jelaskan dulu. Ilmu faraid teman-teman sekalian, saya kasih gambaran globalnya. Dan saya minta Anda sore ini menjadi cerdas, karena ini butuh konsentrasi. Ya. Ilmu faraid ini adalah ilmu membagi warisan. Kita tidak akan hitung-hitungan sore ini, gitu kan? Nanti kalau ada yang punya hitungan warisan dengan berhubungan sama saya akan kasih sebentar nomor telepon ahlinya. Ada teman saya insya Allah saya anggap mungkin lebih tahu dari saya gitu. Tapi saya berikan global garis umumnya tentang ilmu faraid. Yang pertama, hukum syar'inya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 7. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Saya ulangi ayatnya. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Artinya, laki-laki akan mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Serta wanita juga akan mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga kerabat-kerabat terdekat. Sedikit ataupun banyak, tergantung nanti hitung-hitungannya. Itu sebagai nasibah mafruḍa, sesuatu yang telah Allah catatkan, jadi warisan. Makanya orang kalau mati teman-teman sekalian ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, harus segera dimandikan, diurus jenazahnya, dikuburkan. Disolatkan, dikuburkan. Ini disolati dan dikuburkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Ya. Yang kedua, membayar utang-utangnya. Utang-utangnya ada dibayarin. Kalau dia meninggalkan warisan, dibayar dulu utang-utangnya. Yang ketiga, jalankan wasiatnya. Dan ahli waris tidak dapat wasiat. Ahli waris nggak dapat wasiat. Misal ada orang meninggal lalu dia mengatakan saya wasiatkan kebun saya yang di sana buat anak saya nomor 3. Nggak berlaku ini. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah ada bagian sendiri nanti, gitu kan? Wasiat hanya untuk umum. Misal saya bilang 10% dari seluruh harta yang saya tinggalkan saya wakafkan untuk muslimin. Atau tanah di sini wakaf buat dia sendiri. Tidak ada untuk ahli waris di sini. Kemudian yang keempat, dibagi warisannya. Ini yang banyak orang tidak lakukan, ditunda-tunda. Ayah mereka mati, ibunya masih tinggal di situ, dibiarin. Jangan dibagi dulu, masih ada ibu. Salah ini. Bagi nggak boleh nggak? Walaupun ibunya masih tinggal di situ, tapi secara persentase bagian sudah tahu masing-masing. Oh si anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, sudah saling tahu. Ibunya karena punya anak dapat 1/8. Ya udah, sudah tahu bagiannya kan? Jadi nanti kalaupun ibunya meninggal, berarti ibu rumah itu akan dibagi sesuai dengan hak masing-masing dan hak ibu yang 1/8 dibagi lagi buat anak-anaknya. Mestinya begitu ya. Ini nggak boleh ditunda karena ini kata Allah nasiban mafruḍa. Ini nasib bagian yang harus sampai padanya mafrud yang diwajibkan. Dalil yang lain adalah surah An-Nisa ayat 11, surah nomor 4 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan pada kalian untuk warisan kalian, untuk anak-anak kalian, setiap laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Kemudian sabda Nabi SAW riwayat Imam Bukhari Muslim, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fa'aula rajulin zakar. Segeralah berikan hak-hak faraid, hak warisan kepada pemilik-pemiliknya.
Apapun yang tersisa nanti, maka akan dikembalikan kepada laki-laki yang paling pantas untuk menerimanya. Nanti akan kita lihat, yang paling kuat dalam warisan adalah anak dan ayah. Ya. Jadi kalau ada kelebihan warisan, masuk kembali kepada mereka. Disilakan dengan mendapatkan sisa. Juga sabda Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah dengan juga Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Inna Allah qad u'tiya, qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi hak masing-masing ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Saya sudah kasih contoh ya. Jadi anak, kita punya anak 5, masing-masing sudah punya bagian kok itu. Ada bagian-bagiannya. Kalau misalnya dari anak laki-laki itu ada 3 laki-laki 2 perempuan, maka perempuannya akan diberi bagiannya sepertiga, kemudian yang sisanya dikasih ke anak laki-laki. Tidak ada lagi wasiat. Ada lagi wasiat. Nanti akan kita sebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah itu. Baik. Sekarang kita masuk ke, coba fahamin ilmu faraid. Seperti apa sih? Yang pertama dalam ilmu faraid adalah sababul irth. Sebab orang mendapatkan warisan. Apa sebabnya antum ini bisa dapat warisan? Yang pertama adalah nasab. Jalur nasab, karena kita punya jalur nasab jadi dapat warisan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan setiap orang kami jadikan wali-walinya, jalur nasabnya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Ini dalilnya. Baik. Yang kedua, azwaj atau pernikahan. Pernikahan ini menjadi penyebab adanya warisan, walaupun tadinya tidak ada hubungan darah. Suami dari Indonesia misalnya, istrinya dari mana? Dari Eropa misalnya. Jauh sekali, tidak ada hubungan kerabat. Tapi dengan pernikahan, maka ada hak waris. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa, surah nomor 4 ayatnya 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Al-ayat. Dan kalian akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh pasangan kalian. Jadi memang ada ayat Al-Quran ya, kalau antum lihat ayat 12 ini dijelaskan itu. Kalau suami nikah, suami istri menikah, istrinya meninggal, tidak ada anak, suami dapat setengah. Setengah dari peninggalan istri, jadi haknya dia. Kalau punya anak, 1/4. Karena anak juga punya bagian. Kalau istri, kalau nggak punya anak, dapat 1/4. Kalau punya anak, dapat 1/8. Jadi ada bagian yang Allah sudah kasih. Kenapa perempuan lebih sedikit daripada laki-laki? Atau kita balik, kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki itu hak wajib nafkah orang tuanya sampai balik. Hak wajib ya. Jadi kita semuanya laki-laki di sini yang hadir, kalau begitu sudah balik teman-teman, tidak boleh lagi tuntut kepada ayahnya. Beliin saya ini, itu tidak ada. Kalau ayah mau silakan, kalau enggak ada kewajiban. Ada anak-anak kadang-kadang subhanallah sudah 17 tahun, sudah balik tinggalin rumah gara-gara ayahnya nggak mau beliin motor. Ini durhaka. Nggak ada urusannya, nggak ada kewajiban ayah beliin itu. Bukan cuma itu ya, tidak ada kewajiban nafkah. Makan minum udah nggak ada kewajiban dari ayah itu. Sunnah sudah hukumnya. Beda anak perempuan sampai menikah. Selama anak perempuan belum menikah, gadis tua pun wajib ayahnya biayai. Jadi anak laki-laki itu memang dia dianggap kalau sudah balik sudah harus berusaha bekerja. Makanya warisannya dapat 2. Tambah dia kalau sudah menikah, dia wajib membiayai istrinya. Perempuan sebelum nikah ayahnya, sesudah nikah suaminya. Jadi cuma serah tangan saja. Sebelum nikah ayahnya yang biayai, sesudah menikah suaminya yang biayai, dan diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan oleh Allah. Makanya bagian perempuan 1, gitu kan? Dan ini tidak boleh teman-teman sekalian, tidak boleh dibagi dengan cara diratakan, tidak bisa, haram hukumnya. Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, tidak boleh diubah. Laki-laki mendapatkan 2 porsi dari perempuan. Kalau misalnya sudah dibagi warisan tersebut, kemudian pada saat sudah dibagi teman-teman sekalian, ada saudara laki-laki mau berbagi sama adiknya perempuan, dia mau kasih haknya dia, silahkan. Hati-hati akhwat kita di belakang sana, tidak boleh menuntut sama dengan saudara laki-laki. Haram hukumnya, nggak boleh. Kadang-kadang subhanallah ada orang begitu ya, karena yang tua-tua ini semua misalnya 6 orang bersaudara, 4 orang perempuan, semua kena dianggap kakak, tinggal 2 orang anak laki-laki yang muda, yang bungsu, walaupun sudah berumah tangga dianggap oh adik nggak apa-apa, udah dibagi rata aja, terima nggak terima terserah, ini nggak boleh. Bahkan saya dapat kasus pernah ada, kalau nggak salah daerah Surabaya, itu semoga Allah kasih hidayah supaya bisa dibagi semau mereka. Mereka nggak masuk ke pengadilan agama, mereka masuk ke pengadilan negeri. Jadi ngikut peraturan bukan Islam, gitu kan? Ini haram, itu uang haram diambil, tidak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, yang menyebabkan dapat warisan adalah al-wala namanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, al-wala liman a'taq. Al-wala itu teman-teman sekalian adalah seperti saya pernah kasih contoh, saya pernah jelaskan di hukum Salim Maula Abi Hudzaifah. Kan beliau budak ya. Maka hukumnya adalah kalau dia, maaf bukan Salim,
Salim ini dia dulu dijadikan kayak anak angkat ya. Hukum maulanya adalah budak. Seperti kasus Zaid bin Thabit misalnya, budak Nabi SAW. Zaid bin Thabit ini misalnya, Zaid bin Haritha, salah saya, Zaid bin Haritha, tokoh kita Zaid bin Thabit. Zaid bin Haritha ini adalah maula Nabi SAW. Karena Zaid bin Haritha dibebaskan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada terjadi peperangan kaum muslimin lawan orang kafir, dan kita menang dalam peperangan tersebut, maka semua yang dipasukan kan jadi budak ya. Nah ini namanya hamba sahaya. Kita bisa perjualbelikan. Nah hukumnya ada di sini. Hukum yang paling mulia adalah kalau antum bebasin tuh budak-budak. Jadi kan kedekatan sama Allah dengan cara mengatakan saya bebaskan kamu. Udah, pahala. Makanya Allah mengatakan fakku raqabah. Bebaskan budak. Fatahriru raqabah, bebasin budak, gitu kan. Kita disuruh bebasin, itu ibadah. Dan waktu saya bahas tentang Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, mereka menjadikan jadwal rutin setiap hari membebaskan 36 budak, 50 budak. Besok tergantung dananya ada berapa gitu. Itu memang ibadah. Yang kedua, bisa pembebasan budak ini dengan, jadi kalau yang pertama tadi kalau kita bilang saya bebaskan kamu karena Allah. Di sini ada namanya hukum maula. Jadi karena saya bebasin si A misalnya yang budak saya bebasin, kamu bebas karena Allah. Dikatakan A maula Khalid. Saya dapat gelar maula karena saya bebasin dia. Nah, si budak ini kalau dia setelah bebas dari keterbudakan dia kerja jadi kaya raya, bahkan mungkin lebih kaya dari saya. Kapan dia meninggal saya termasuk ahli waris. Saya mewarisi dia, tapi cuma saya ya. Anak istri saya enggak, karena saya yang bebasin. Namanya hukum maula. Kan gitu. Masuk juga dalam masalah maula adalah orang anak kecil. Waktu kita jelasin hukum Salim maula Abi Hudzaifah. Anak yang antum temukan tidak jelas siapa orang tuanya. Ya. Ditemukan di jalan misalnya, itu kita kesian, diangkat anak itu lalu kita pelihara. Biasa kita bilang di Indonesia anak angkat. Ini tetap harus nisbat kepada ayahnya kalau kita tahu. Kalau tidak tahu maka nisbatnya kepada nama yang kata ulama fikih dinisbatkan kepada Allah. Misal Abdullah, Abdurrahman. Kita kasih nama dia, kita kasih nama dia Hafsah misalnya. Baik, Hafsah binti Abdurrahman. Abdurrahman ini nggak ada orangnya. Karena nggak jelas gitu kan, dinisbatkan kepada Allah. Seperti itulah. Sekarang pemerintahan Saudi berpegang pada itu dan dibuat lembaga-lembaga khusus berhubungan dengan masalah itu. Nah, kalau dinisbatkan, bisa dinisbatkan ke itu, bisa dinisbatkan ke ayahnya, atau bisa dinisbatkan kepada orang yang memeliharanya tapi dikatakan maulah. Misal anak itu namanya Hafsah, yang angkat dia, pelihara dia misalnya namanya Ahmad. Maka dikatakan Hafsah maula Ahmad. Seperti itulah. Jadi ada hukum maula juga sini, sama dengan Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Ini juga ada hukum maula namanya. Ini juga menjadi warisan, menjadi penyebab warisan. Baik. Kemudian kita masuk yang kedua adalah mawani'ul irth. Apa saja yang membuat warisan tidak didapat? Penghalang warisan. Yang pertama kekafiran, kufur, murtad. Atau memang dasarnya kafir. Orang tuanya muslim, anaknya kafir. Nggak dapat warisan. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, La yarithul kafirul muslima walal muslimul kafira. Tidak akan mungkin orang kafir mewarisi orang muslim, dan tidak mungkin muslim mewarisi orang kafir. Udah, kufur ini memutus. Ada orang tua punya anak laki-laki, anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak mau masuk Islam, orang tuanya mati, anaknya nggak dapat warisan. Sama kalau kita balik, gitu kan? Orang tuanya muslim, anaknya murtad, nggak dapat warisan. Yang kedua, al-qatl, pembunuhan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar, laisa lil qatili min tarikatil maqtulu syai'. Tidak ada hak bagi pembunuh dari apa yang ditinggalkan oleh orang yang terbunuh. Misal contoh kan ada dalam warisan saudara mewarisi saudaranya, ya. Tapi ternyata si adik memukul kakaknya mati. Di sini yang membunuh tidak punya hak waris. Jadi membunuh walaupun dia tadinya masuk dalam kategori ahli waris. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Baihaqi, kata Nabi SAW, laisa lil qatil minal mirathi syai'. Tidak ada hak warisan bagi pembunuh. Tentu di sini dimaksud teman-teman sekalian orang yang dia bunuh ya. Orang yang dia bunuh, kalau ada hubungan kerabat sama dia, maka dia nggak dapat warisan. Bukan masuk dalam sini misal ada seseorang A membunuh si B nggak ada urusannya, nggak ada kerabatnya dia. Nggak ada hubungan kerabat kan. Ini kan hukumnya kalau terbukti si A memang membunuh secara jelas, maka dia dikisoskan gitu. Tapi kalau dia misal membunuh si B, lalu ada negosiasi sama walinya si B, bisa dipenggal dia, dihukum dia, atau dinegosiasi membayar dia namanya denda. Misal kerabatnya si B bilang, udah bayar aja 100 juta, nggak usah dipenggal, nggak usah dikisos, udah dia bayar sama dia. Terus si pembunuh ini ayahnya mati, tetap dapat warisan dia.
Karena di sini yang dia bunuh bukan orang yang berhubungan sama warisannya. Paham ya? Jadi jangan sampai antum salah paham menganggap orang yang mati, orang yang membunuh berarti dari orang tuanya nggak dapat warisan. Padahal yang dia bunuh orang lain, bukan. Jadi yang dia bunuh memang ada hubungan warisan dengan dia. Jelas? Masih paham? Mana yang di belakang sana? Baik. Selanjutnya zina. Anak zina maksudnya. Anak zina nggak ada warisan. Pernah saya jelaskan ya, anak zina tidak ada penisbatan nama, tidak ada warisan. Kalau anak perempuan tidak bisa pemilik sperma menjadi wali. Tapi yang kita saksi bahasan adalah masalah warisannya. Tidak ada warisan di antara mereka. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, al-waladu lil firashi walil ahiril hajr. Sesungguhnya anak itu pemilik ranjang. Dan bagi pezina hajr, kosong, nggak dapat apa-apa. Jadi gini maksudnya. Kalau ada seorang istri, punya suami ya, istri di sini statusnya istri, selingkuh sama laki-laki lain. Dia berhubungan badan sama suaminya, dia juga berhubungan badan sama laki-laki itu, selingkuhannya. Lalu dia hamil, nggak jelas nih anaknya siapa. Maka kata Nabi SAW, anak itu pemilik ranjang, si suami. Dianggap anaknya suami, karena dia pemilik sperma yang sah, gitu kan? Yang ini tidak sah. Dan orang yang pezina, yang selingkuh tadi, tidak punya apa-apa, nol, tidak punya apa-apa. Tetapi anak ini statusnya sekarang, kata ulama masuk dalam status anak zina. Karena walaupun dianggap sah spermanya si suami, gitu kan, tapi ada campur tangan sperma laki-laki lain, tanda kutip ya. Makanya masih dianggap anak zina. Anak zina tidak ada warisan. Kalau kasus lebih jelas lagi, kalau ada laki-laki sama perempuan belum menikah dua-duanya lalu berzina, lalu hamil. Nah, anak hamil itu tidak ada warisan, itu yang dimaksud. Selanjutnya yang keberapa ini? Kufur, membunuh, zina, dan yang keempat li'an. Li'an itu saling melaknat. Saya pernah jelaskan hukum li'an, saya ulangi lagi. Li'an itu kalau misal ada seorang suami menuduh istrinya berzina, atau sebaliknya, si istri menuduh suaminya zina, tapi mereka nggak punya saksi. Kan dalam Islam kalau seseorang menuduh orang lain berzina dia harus punya saksi ya? Kalau tidak punya saksi teman-teman sekalian, khusus suami istri ada cara lain dalam syariat. Caranya adalah si penuduh bersumpah kepada Allah, misal suami itu di sini mengatakan demi Allah dia berzina 1 kali, 4 kali dia sumpah demi Allah dia berzina, demi Allah terus sampai 4 kali. Dan yang kelima dia bilang Allah akan murka kepada ini orang yang menuduh ini si suami kalau dia dusta. Lalu istrinya didatangkan, istrinya lalu ditanya lagi, kamu bagaimana? Dia bilang saya tidak lakukan. Baik, siap bersumpah, saya bersumpah. Sumpahlah 4 kali. Demi Allah suami saya bohong. Demi Allah suami saya bohong. Terus sampai 4 kali. Yang kelima kali dia bilang laknat Allah akan menimpa si perempuan yang tertuduh tadi kalau si laki-laki itu yang benar. Ini namanya li'an, hukum saling melaknat. Ini ada dalam Islam. Jadi tidak ada sumpah pocong ya. Indonesia kan ada sumpah pocong, pakai kain kafan, baca surah Yasin. Ini nggak ada syariatnya sama sekali. Tapi yang ini ada. Namanya hukum li'an. Nah, kalau orang sudah saling li'an begini, ini salah satu dalam bab cerai, namanya cerai abadi. Ya, kan tolak itu cerai ada 2 ya. Ada tolak raj'i, cerai yang bisa kembali, ada tolak bayyin, cerai yang tidak bisa kembali. Tetapi bayyin pun dibagi 2. Ada bayyin yang masih bisa kembali tapi dengan syarat, ada bayyin tidak bisa kembali sama sekali. Jadi kalau misal gini, seseorang muslim, dia berkata pada istri dalam kondisi dia tidak suka sama istrinya atau apa, dia mengatakan saya ceraikan kamu. Baik, terjadi cerai 1. Masih bisa kembali? Masih bisa, karena namanya tolak raj'i. Raj'i masih bisa kembali. Kalau dalam 3 kali masa haid perempuan tersebut, ya, si laki-laki ini merujuk suaminya, merujuk istrinya, atau istrinya meminta maaf dan suaminya setuju, walaupun mereka cuma tiba-tiba baikan, mereka kumpul, apalagi sampai hubungan badan, walaupun tidak nikah lagi selama masa dalam iddah 3 bulan masa haid, maka itu sah. Kalau lewat dari 3 kali masa haid, maka hukumnya, ya, kalau lewat 3 kali masa haid, hukumnya itu harus nikah baru. Harus nikah baru lagi. Seperti awal, ada wali perempuan, ada mahar dan seterusnya. Terus kemudian berjalan 3 bulan, dia ceraikan lagi istrinya misalnya. Cerai yang kedua, masih namanya tolak raj'i. Kalau sudah cerai yang ketiga, sudah 3 kali dia katakan saya ceraikan kamu, maka namanya tolak bayyin. Tolak yang cerai sudah tidak bisa kembali. Kecuali ada tadi 2 macam tolak bayyin. Ada yang pakai syarat, ada yang tidak ada syarat. Yang tidak ada syarat ini selamanya. Yang ada syarat adalah kalau perempuan itu nikah sama laki-laki lain, pernikahan sah, kemudian terjadi perceraian juga sah, baru terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami yang pertama. Bukan direkayasa. Karena kalau direkayasa pernikahan kedua, ini hukumnya lain lagi. Ya. Ini haram, dilaknat oleh Nabi SAW. Nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh, ini lain lagi bahasanya tentunya. Baik, ada tolak yang kedua bayyin. Tolak bayyin yang kedua ini tolak abadi. Perceraian abadi. Yaitu kalau sudah saling laknat.
Kayak tadi saling tuduh. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang laki-laki menuduh istrinya. Lalu dia bilang, ya, istri saya selingkuh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa kau sudah pastikan? Iya. Panggil istrinya, suamimu tuduh. Dia bilang tidak. Kata Nabi SAW, baiklah. Siap bersumpah? Siap bersumpah. Kata Nabi SAW, hati-hati. Hukuman akhirat lebih berat. Mengaku lebih baik. Tetap bertahan. Si suami tetap nuduh, si istri tetap bertahan. Maka si suami bersumpah 4 kali kalau istrinya betul-betul selingkuh, yang kelima kali Allah akan murka sama dia. Kemudian si istri juga begitu, dibalik. Dia bersumpah kalau 4 kali suaminya itu selalu laknat Allah datang kepada dia. Setelah itu Nabi SAW memisahkan mereka selamanya. Nggak bisa lagi kembali nih. Abadi, namanya li'an. Makanya warisan pun habis. Jelas ya? Ini hanya terjadi pada suami istri. Baik, selanjutnya. Yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama kan kekafiran, yang kedua pembunuhan, yang ketiga anak zina, yang keempat saling laknat, yang kelima adalah janin mayyit bahasa Arabnya. Maksudnya janin yang mati sebelum bersuara, atau anak bayi mati. Anak bayi gak ada warisan kan? Apa yang mau diwariskan gitu? Dia mati sebelum punya penghasilan, gitu kan? Dan tidak ada sesuatu yang bisa diwarisi. Itu juga masuk dalam mawani' irth namanya. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama masalah warisan tadi adalah sebab mendapatkan warisan. Poin yang kedua, penghalang-penghalang warisan. Poin yang ketiga, syarat-syarat mendapatkan warisan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Kalau yang pertama tadi sebab mendapatkan warisan kan? Lain. Ini syarat sekarang. Antum sudah masuk dalam kategori penerima warisan. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syaratnya tidak boleh ada penghalang yang 5 tadi. Yang sudah kita sebutkan. Tidak boleh ada penghalang. Salah satu dari 5 penghalang tadi. Yang kedua, syaratnya supaya warisan bisa dibagi, dipastikan kalau yang pemilik harta sudah mati. Pasti mati. Misal contoh, ada seorang laki-laki pergi berlayar, berjihad. Kan gitu. Tidak tahu dia kembali kapan, putus kontak. Istrinya, anaknya nunggu. Setahun kah, berapa bulan kah, nggak jelas. Ini orang hidup atau mati nih. Maka ini selama belum dipastikan kematiannya nggak boleh dibagi warisannya. Ada satu keadaan, sebagian ulama mengatakan fikih, kalau sudah jelas-jelas dihubungi, dicari, tidak bisa, dan sudah melampaui batas 4 tahun. Kalau sudah masuk 4 tahun, maka dianggap orang itu sudah hilang. Kan? Allahu a'lam, ini yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, yang menerima warisan masih hidup. Kalau tadi kan pemberi warisan pasti mati. Jelas? Ini yang sudah makan siang tadi faham nih. Kalau yang belum makan, Allahu a'lam. Jadi syarat yang kedua adalah harus pemberi warisan pasti mati. Sekarang syarat yang ketiga adalah penerima warisan pasti hidup. Jelas? Jadi orang mati nggak dapat gitu. Pak Yoyo tadi habis dari acara perkawinan, sehat Masya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin keempat. Itu tadi syarat ya, sudah selesai. Sekarang poin keempat adalah para penerima warisan. Siapa saja penerima warisan itu? Yang pertama adalah suami istri. Penerima warisan pasti suami dan istri. Ya. Yang kedua, maula. Tadi sudah kita jelaskan di sebab penerima warisan. Sekarang yang pasti menerima warisan ya, ahli warisan itu sendiri. Maula. Yang ketiga, kerabat. Dan kerabat ini terdiri dari, kalau yang mau tulis ya. Kerabat ini terdiri dari, yang pertama, ayah, ibu, kakek, nenek. Itu yang pertama. Ini yang dihitung kerabat. Jadi jalur langsung ke atas kita. Ayah, kakek, ibu, nenek gitu. Kalau mau digambarkan begitu ya. Jadi jalur langsung ke atas. Itu dihitung kerabat yang paling pantas. Kerabat yang kedua adalah anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu. Laki-laki dan perempuan. Jadi jalur langsung ke bawah. Kan gitu. Jalur langsung ke bawah. Yang ketiga adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jalur ke kanan, jalur ke kiri. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam masalah kerabat ini, ada orang-orang yang tidak masuk dalam ahli waris. Seperti misalnya, Amma. Amma itu saudari ayah. Saudari ayah, tante dari ayah. Nah di Indonesia kita biasa sebutkan tante ini sama ya. Tante, saudari ayah sama saudari ibu sama. Padahal dalam bahasa Arab beda. Saudari ayah namanya Amma. Saudari ibu namanya Khala. Ya, beda ini. Nah kalau Amma ini sama Khala, dua-duanya saudari ayah dan saudari ibu tidak dapat warisan. Masya Allah.
Kemudian yang tidak dapat warisan juga cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan. Maksudnya di sini lebih tepatnya begini. Cucu perempuan dari anak perempuan. Gitu. Tulis begitu ya. Cucu perempuan dari anak perempuan. Maksudnya si A mati, ada anaknya perempuan. Si Ahmad mati namanya Aisyah. Anaknya dia Aisyah. Aisyah punya anak lagi Hafsah. Nah, si Hafsah itu tidak dapat warisannya si Ahmad. Cucu perempuannya dari anak perempuan. Ya. Ini rincian para ulama fikih ya. Kemudian juga yang tidak dapat dari kerabat adalah keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan, keponakan. Keponakan aja ditulis. Keponakan tidak dapat warisan. Nggak ada hubungannya sama mayit. Tapi orang tua mereka, saudara kita, yang itu dapat warisan. Tapi anak saudara nggak dapat warisan. Sekarang kita masuk yang terakhir dalam ilmu faraid ini adalah bagian-bagian persentasenya. Persentase yang didapatkan dari warisan. Kita mulai tentu ada banyak istilah ya. Ada 1/2, 1/4, 1/8. Nanti saya jelaskan sebentar. 2/3, 1/3, dan 1/6 dan 1/8. Kita mulai dengan setengah. Siapa saja mendapatkan setengah harta dari mayit? Yang pertama adalah suami. Kalau istrinya tidak punya anak, berarti setengah harta didapatkan oleh suami. Yang kedua, anak perempuan. Kalau dia sendirian, nggak ada saudaranya, nggak ada saudarinya. Suami istri punya anak perempuan, satu saja perempuan, tidak ada anak lain. Maka kalau ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, dia juga mendapatkan setengah harta. Kemudian selanjutnya adalah cucu. Cucu akan mendapatkan setengah kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak tadi, mayit meninggalkan anak, anaknya nggak ada. Yang ada tinggal cucu, cucunya dapat. Tapi kalau ada anak, cucunya nggak dapat di sini. Ya. Kemudian saudari perempuan. Kalau sendirian, ada 2 orang, adik kakak, si kakak laki-laki, si adik perempuan. Si kakak mati, dia nggak punya anak, ada saudarinya, saudarinya dapat setengah. Kita masuk sekarang 1/4. Bagian dari yang dibagi, 1/4 harta. Yang pertama adalah suami. Kalau istrinya punya anak, laki-laki atau perempuan. Yang kedua istri. Bila suaminya tidak meninggalkan anak. Kita masuk sekarang 1/8. Saya memang sebenarnya 1/4 ini masuk 1/3 ya, tapi kita masuk langsung ke 1/8 dulu karena 1/8 adalah hubungannya sama dengan, hampir sama dengan 1/4. 1/8 cuma satu orang saja, yaitu istri kalau suaminya punya anak. Tadi 1/4 kalau istri suaminya meninggal tidak punya anak, 1/4 ya. Istri kita akan dapat 1/4 kalau kita meninggal kita nggak punya anak. Tapi kalau kita punya anak, maka dia dapat 1/8 si istri. Selanjutnya 2/3. 2/3 dari harta. Lebih banyak lagi bagian. Ini adalah 2 orang bersaudara perempuan, 2 saudari perempuan, atau lebih. Seseorang si A meninggal, dia punya 2 saudari perempuan, atau dia punya 2 ke atas, 3, 4, 5 saudari perempuan semuanya. Pokoknya 2 ke atas ya, saudari perempuan. Itu kalau tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau tidak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan. Jadi misalnya si mayit ini meninggal, dia nggak punya anak, dia juga nggak punya cucu, tapi ada saudari perempuan semua, maka dapat di sini 2/3 dari harta. Banyak bagiannya ini, tapi karena jumlah mereka banyak dan syaratnya tidak ada anaknya si mayit. Jadi kalau antum tulis 2/3 adalah saudari ya, yang jumlahnya 2 ke atas selama tidak ada anaknya si mayit, laki-laki atau perempuan, atau tidak ada cucunya. Selanjutnya adalah cucu. 2 orang cucu ke atas akan dapat 2/3 harta kalau
tidak ada saudaranya mayit dan anak laki-lakinya. Tidak ada saudaranya mayit atau anak laki-lakinya. Ini memang mesti ditulis dulu ya. Nanti antum sebentar baca, oh iya ini maksudnya. Nah, harus begitu memang caranya. Karena kalau antum langsung renungin mungkin ini butuh konsentrasi lebih banyak gitu. Selanjutnya, 2 anak perempuan ke atas. Dua anak perempuan jumlahnya lebih dari 2 ke atas. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anak perempuan semuanya. Kalau tidak ada anak laki-laki, misal ada seorang meninggal, anaknya 5 perempuan semua. Atau 6 orang semua perempuan. Maka 2/3 dari warisan larinya ke mereka. Kemudian 1/3, kita masuk 1/3 ya. Ibu akan dapat 1/3 kalau seandainya si mayit tidak punya anak. Si mayit tidak punya anak atau tidak punya cucu. Ibunya mayit dapat 1/3. Yang dapat 1/3 juga yang lain adalah 2 orang saudari perempuan ke atas. 2 orang saudari perempuan atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 saudari perempuan ya. Itu kalau si mayit nggak punya anak atau cucu. Ini dapat 1/3. Kemudian kakek juga akan mendapatkan 1/3 kalau kondisi si kakek masih hidup, si A mati, ayahnya dia si B sudah mati, ada kakeknya, si C. Jadi yang mati cucu, kakek masih hidup. Kakek bisa dapat 1/3 harta pada saat ayah nggak ada. Ayah ini paling kuat ya. Ayah sama anak laki-laki ini bisa menghajib, dia bisa menutup, dia bisa menahan warisannya orang lain. Karena ayah dan anak ini mengambil sisa dari warisan. Kalau tadi misalnya dia 2/3 tuh, sisanya buat mereka udah diambil. Jadi dia paling kuat. Kakek ini akan dapat 1/3 kalau si mayit tidak punya ayah, juga saudaranya si mayit dan saudarinya itu jumlahnya 2 ke atas. Saudaranya si mayit mati, si A mati, dia punya saudara B, C sama D, F, 2 perempuan 2 laki-laki. Tidak ada lagi pewarisannya kecuali 2 saudaranya ini dan si kakek, maka kakek dapat 1/3. Terakhir 1/6. 1/6 itu akan didapatkan oleh ibu kalau si mayit memiliki keturunan, punya anak. Terus yang selanjutnya yang dapat 1/6 cuma 2 ya. Si ibu kalau si mayit gak punya anak, dan nenek kalau tidak ada si ibu. Kalau ibu ada, ibu nutupin si nenek gak dapat. Selama ibunya masih hidup, neneknya gak dapat. Tapi kalau ibunya sudah mati duluan, neneknya masih hidup, neneknya dapat warisan. Seperti itulah. Bagi teman-teman yang punya masalah dengan warisan, saya sarankan kembali ke salah satu teman saya, Ustadz Nidar Jabal. Tulis nomor HP beliau 08788, tidak ada siaran ulang ya, 365 1173. Dari tadi saya bilang latih kecerdasan dan cepat hafal. Saya mau tes coba. Nggak bisa sekali lagi. Ustadz Nidar Jabal. Bagaimana? Toleransi? Oke lah. Suara jumhur lebih banyak. Dan diulang lagi sekali aja ya. 08788 365 1173. Ustadz Nidar Jabal. Saya nggak tahu beliau ini nanti pusing atau nggak ditelepon sama begini ribuan jemaah. Tapi saya sudah pamit, saya bilang kalau ada teman-teman yang mau hitung-hitungan matematika hubungin antum ya. Beliau juga punya pelatihan. Saya sarankan teman-teman kalau mau lebih dalam, Ustadz Nidar Jabal ini setahu saya punya pelatihan. Pelatihan beliau itu memang khusus warisan, Jadi nanti beliau isi nanti antum ikutin kelasnya, kayak ada kelas khusus. Itu nanti lebih paham. Nanti ada bahkan belajar hitung-hitungan. Nih dibuatin kotak. Hitungnya sekian. Kalau ada si fulan cuma dapat sekian dan seterusnya. Baik, terakhir durus dan ibar kita adalah masalah wahyu. Karena tokoh kita sudah selesai masalah warisan ya. Tokoh kita Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah penulis wahyu. Sekarang kita mau tahu apa ini wahyu nih. Wahyu itu teman-teman sekalian, kalau secara etimologi, secara bahasa ya, artinya tulisan,
informasi, hafalan, masuk semua maknanya. Tulisan, informasi, hafalan, itu semua masuk dalam makna wahyu. Dan secara etimologi ini banyak maknanya ya, banyak maknanya. Bisa dia masuk sesuatu yang disampaikan atau dituliskan ya, kepada siapa saja. Seperti misal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Allah memberikan wahyu kepada ibunya Musa ya. Contoh misalnya kita lihat surah Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi fala takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa agar dia tetap menyusui Musa itu. Kalau dia rasa takut, maka dia boleh meletakkannya dalam sebuah kotak yang dia alirkan di sungai ya. Maksudnya di sungai Nil. Dan tidak perlu dia takut dan tidak perlu dia sedih. Kami pasti akan mengembalikan Musa itu kepadanya dan kami jadikan dia sebagai orang-orang yang diutus. Ini secara bahasa sebenarnya ya. Karena wahyu yang disampaikan, definisi secara terminologinya adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah kepada para nabinya melalui Jibril alaihissalam yang akan menjadi syariat yang diinginkan olehnya. Jadi sesuatu, kalau wahyu itu terminologi yang diwahyukan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah kepada nabinya, para nabi-nabinya dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam yang akan menjadi syariatnya. Seperti itulah wahyu ya. Baik, tinggal teman-teman sekalian, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Paling tidak kalau saya simpulkan ada 3. Yang pertama ru'ya shadiqah. Nabi SAW mimpi. Mimpi diperlihatkan sesuatu. Maka ini seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis Bukhari. Kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Wahyu yang paling pertama datang pada Nabi SAW adalah mimpi yang benar dari Allah. Ini ada bahasa sendiri tentunya ya. Saya melihat waktu kayaknya tidak cukup semua kalau saya jelaskan. Yang jelas mimpi ada 2 macam, ada ru'ya shadiqah, ada hilm. Ru'ya shadiqah teman-teman adalah mimpi yang benar. Antum pun bisa mimpi ini. Namanya ru'ya shadiqah. Tapi beda dengan mimpinya para nabi. Kalau mimpi nabi pasti semuanya benar. Kalau mimpi kita bisa benar bisa tidak. Kalau benar namanya ru'ya shadiqah. Kalau tidak benar namanya hilm. Ru'ya shadiqah dari Allah, hilm dari syaitan. Kalau manusia. Kalau nabi semua mimpinya benar. Seperti contoh Nabi Ibrahim waktu mimpi lihat Ismail disembelih. Langsung kan dijalankan sama dia. Karena dia tahu itu benar. Mimpi nabi-nabi pasti benar. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Mimpi lihat waktu mau perang Uhud, ya ada sapi yang disembeli, kemudian ada pedang yang patah, gitu kan. Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah benteng yang besar. Waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah apa takwilnya? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang patah itu ada kerabatku yang akan jadi korban nanti. Hamzah mati kan, radhiyallahu anhu. Kemudian sapi yang disembeli itu adalah sahabat-sahabatku yang akan terbunuh. Sementara aku masuk di sebuah benteng yang kuat, aku ibaratkan adalah Madinah. Mimpi yang benar. Kalau kita kalau antum berada di jalan yang benar, di jalan Allah, kemudian antum mimpi, misal mimpi lihat Ka'bah, mimpi sesuatu yang baik lah, mimpi baca Al-Quran. Ada juga orang kadang-kadang mimpi mati, meninggal. Ada orang mimpi masuk neraka. Ada orang mimpi diperlihatkan surga. Itu mimpi, ru'ya shadiqah. Maka ini ada hukum sendiri, ini memang terjadi. Kata Nabi SAW, mimpi yang benar bagi orang beriman adalah salah satu dari cabang 40 dari cabang kemujizatan para nabi. Tapi kalau misal mimpi digigit hewan, ini adalah mimpi dari syaitan. Karena saya jelaskan ya, di Indonesia ini ada pemahaman salah, kalau digigit ular mau apa? Kalau nenek-nenek digigit ular? Ini semua nggak benar. Ini hilm dari syaitan. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi diciki orang. Ini semuanya adalah dari syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat hilm, mimpi buruk, menakutkan kita, maka kalau dia terbangun, meludahlah ke sebelah kirinya 3 kali. Ditiup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu mengubah posisi tidur. Biasanya ini kena tidak uduk sebelum tidur atau tengkurap pada saat tidur, gitu kan? Ini semua adalah bisa penyebab mimpi buruk itu. Yang kedua teman-teman sekalian adalah ilham. Ada 5 cara ya, bukan 3. Ada 5. Yang kedua adalah ilham yang dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW oleh Jibril alaihissalam. Ilham yang masuk. Kemudian yang ketiga, Jibril alaihissalam datang dalam poster manusia. Seperti hadis tentang innamal a'malu binniyat, gitu kan? Tentang rukun Islam, iman dan ihsan. Yang Jibril alaihissalam datang dalam poster manusia. Yang keempat, datang dalam gambar aslinya sebagai malaikat. Seperti kasus di Ghar Hira, ya. Pertama terima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Waktu itu Jibril datang dalam bentuk manusia. Setelah itu Jibril SAW, waktu Nabi SAW pulang mau lari ke rumahnya karena beliau ketakutan, Jibril sempat datang dalam poster aslinya. Yang kata Nabi SAW, dimanapun saya memandang mata saya ke langit, di sana badan Jibril memenuhi langit. Kemudian juga pernah Nabi SAW lihat sekali dalam poster asli Jibril SAW di Sidratul Muntaha, waktu akan menerima perintah 5 waktu sholat. Yang terakhir, yang kelima adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi-Nya Muhammad SAW dalam bentuk suara lonceng yang keras. Lonceng yang keras, ya, seperti itulah. Jadi Nabi SAW kalau dengar suara lonceng yang keras, beliau duduk dan beliau keringatan, walaupun di musim panas, di musim dingin, beliau akan mengeluarkan keringat yang seperti biji-biji kurma. Dan ini disebutkan dalam banyak riwayat sahabat mengatakan, dan inilah yang paling berat bagi Nabi SAW. Baik, sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan manaqibnya, dengan apa manfaat yang kita bisa ambil. Sudah masuk waktu belum? Baik. Yang pertama adalah beliau terkenal sekali dengan kecerdasannya dan menguasai apa yang sedang beliau katakan, apa yang beliau pelajari, dan ini terus saya sebutkan tadi panjang lebar. Dan ini bagi teman-teman yang pegang bukunya tentu bisa melihat di halaman 91 sampai 92. Cerita yang tadi saya bilang beliau mempelajari bahasa Yahudi. Yang kedua teman-teman sekalian adalah beliau penulis wahyu, dan wahyu sudah saya jelaskan tadi. Wahyu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT, dan berarti kata ulama, pelajaran yang luar biasa dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliaulah yang memanen pahala semua yang berhubungan dengan Al-Quran, karena beliau penulis wahyunya. Dan karena cerdasnya, maka Nabi SAW memilih beliau sebagai penulis wahyu. Karena cerdasnya tadi, sudah belajar bahasa Yahudi bisa, dia tulis juga bahasa Yahudi bisa dalam 2 minggu, maka disuruh Zaid bin Thabit untuk menulis wahyu. Dan ini bisa dibaca di halaman tentunya 92 ya. Kata Zaid bin Thabit, ketika saya mulai menulis baris-baris tentang sahabat yang maaf, dikatakan di sini Zaid bin Thabit dipuji oleh sahabat Abu Bakar dan Uthman. Mengatakan Zaid bin Thabit adalah seorang imam besar, syekh para mukri, imam ahli faraid, mufti pemberi fatwa di Madinah. Jika Umar menunaikan ibadah haji, dia menjadikannya sebagai pengganti dan yang mengurus Madinah. Sebentar, nggak masalah. Tunggu sebentar azannya. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah karena kecerdasannya Allah SWT angkat dia menjadi penulis wahyu. Kemudian di halaman 96 juga disebutkan dialah satu-satunya yang dipercayakan untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Uthman bin Affan. Jadi waktu di zaman Uthman bin Affan banyak orang-orang masuk Islam, maka bingung mau diapakan nih, bagaimana caranya, dialek-dialek berbeda-beda, maka selalu terjadi perselisihan. Banyak sahabat yang musyawarah dengan Uthman, kita apakan nih? Kata Uthman radhiyallahu anhu, kumpulin semuanya Al-Quran dan suruh Zaid bin Thabit menjadi penentunya. Dia penentunya di sini. Bagaimana dia menentukan ini benar atau ini salah, ya. Jadi itu teman-teman bisa membaca di halaman 96. Bagaimana disebutkan memang dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman datang kepada Uthman. Dia ikut dalam perang bersama orang-orang Syam dan Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa sangat takut dan khawatir terhadap perbedaan mereka dalam qiraat, cara baca Al-Quran. Maka Hudzaifah berkata kepada Uthman, wahai Amir Mu'minin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti berselisih orang Yahudi dan Nasrani. Maka Uthman mengirim orang-orang kepada Hafsah radhiyallahu anha untuk menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya di mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun anak dari Umar bin Khattab yang merupakan istri Nabi SAW mengirimkan kepada Uthman dalam bentuk pelapa-pelapa kurma dan tulang-tulang unta. Lalu Uthman memerintahkan Zaid ibn Thabit yang dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham agar mereka semua menyusun dan menyatukan Al-Quran dalam bahasa Quraisy. Lalu sisanya oleh Uthman bin Affan yang tersebar di muka bumi ini dibakar sehingga tidak menjadi fitnah, dan Zaid bin Thabit di sini menjadi pimpinannya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ketiga, Dzu Azm, orang yang punya pendirian yang sangat kokoh, dan itu bisa dilihat di halaman 93. Pada saat terjadi perselisihan dari Muhajirin dan Ansar, kan gitu, waktu Nabi SAW meninggal, sempat orang-orang Ansar ini ngumpul di Bani Thaqifah namanya, ada satu tempat, mereka ngumpul, mereka mau nobatkan salah satu dari orang Ansar untuk jadi pemimpin, jadi khalifah. Maka Abu Bakar sama Umar datang lalu mengatakan, wahai Ansar, kalian adalah wakil dan kami Muhajirin adalah pemimpin, karena kata Nabi SAW pemimpin dari Quraisy. Maka disinilah Zaid berkata, Zaid mengatakan, aku pun akhirnya, aku dibawa menghadap kepada, aku pun memilih pada saat itu untuk memberikan dukunganku kepada Abu Bakar, dan akhirnya didukunglah oleh Umar dan didukung oleh yang lainnya. Saya teman-teman sekalian adalah yang keempat, beliau menggabungkan Al-Quran di hari Abu Bakar. Ini bisa dibaca di halaman 94 sampai 95. Dan yang saya singkatkan saja, yang kelima adalah Ahlul Faraid. Saya sudah jelaskan tadi panjang lebar ilmu faraid itu.
Kemudian juga yang keenam adalah orang yang bisa membagi waktu dalam kesibukannya dengan istrinya dan anaknya. Ini juga sebuah pelajaran buat dai, terutama laki-laki di sini, bukan cuma dai. Siapa saja muslim harus bisa membagi waktu buat istrinya dan anaknya. Sesibuk apapun harus seperti itu, dan itu ciri khas Zaid bin Thabit yang merupakan kelebihan beliau. Itu bisa dibaca di halaman 98, di mana Thabit bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Zaid bin Thabit termasuk orang yang menyenangkan dalam keluarganya, karena setiap kali dia masuk rumah pasti keluarganya akan tersenyum, tertawa, dan selalu membuat mereka senang. Kemudian selanjutnya adalah beliau dipuji oleh para sahabat pada saat meninggal, dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bagaimana pada saat meninggal tanggapan para sahabat tentang beliau. Ketika Zaid wafat radhiyallahu anhu, Abu Hurairah anhu berkata, hibr atau ulama besar umat ini telah wafat, semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Jadi Abu Hurairah ulamanya sahabat, Ibnu Abbas ulamanya sahabat, Abdullah bin Umar ulamanya sahabat. Tapi waktu Zaid bin Thabit wafat, Abu Hurairah berkata, telah mati ulama besar kami, dan semoga yang menggantikan Abdullah bin Abbas. Sebagai penutup perkataan Ammar bin Abi Ammar rahimahullah, ia berkata, manakala Zaid bin Thabit wafat, kami duduk di sekitar Ibnu Abbas di bawah naungan sebuah rumah. Waktu jenazahnya sudah dikuburkan, maka datanglah kami duduk di sebelahnya Ibnu Abbas. Lalu dia berkata, beginilah ilmu pergi. Hari ini ilmu yang melimpah ikut terkubur. Maka semua pun ikut menangis pada saat itu karena mengetahui bahwasanya dengan meninggalnya Zaid bin Thabit berarti ilmu terbanyak dari umat ini sudah hilang. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa ambil teman-teman dari pelajaran tokoh kita ini, dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan akan datang dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang lain yang akan kita bahas, dan kita akan lebih banyak membahas tentang kedudukan beliau sebagai pembantu Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf untuk malam ini saya tidak jawab pertanyaan. Karena masalahnya saya ada janjian sama semua teman-teman Tamatan Madinah. Tadi pagi kami ada pertemuan nasional, dan malam ini mereka akan kumpul di rumah makan saya, dan saya sudah mengundang mereka habis Isya. Jadi saya harus ke sana untuk mengurus dan melayani mereka. Kalau ada teman-teman yang kurang jelas bisa bertanya saja di HP saya insya Allah masalah pertanyaan ini, atau insya Allah tidak ada halangan bulan depan pada saat kita bahas Anas bin Malik masih bisa saya buka pertanyaan untuk Zaid bin Thabit ini. Allahu a'lam. Dan untuk warisan tadi saya sudah kasih nomor teleponnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.